Nah, itu masuk insurtech. Kalau kita beli HP, misalkan di e-commerce, mau ditambah asuransi nggak? 1 tahun lagi kalau misalkan layarnya crack gitu. Nah, itu masuk insurtech. Capital market ya, ini biasa ngomongin soal exchange ya, exchange platform yang banyak di mana-mana sekarang ya. Apalagi waktu zaman COVID ya, itu sangat populer sekali. Ajaib, GoTrade, ada juga yang kripto, toko kripto, Binance, dan sebagainya. UMKM, SMB, nanti kita akan lebih banyak bahas di sini juga ya. Adopsi fintech itu di mana aja untuk UMKM. Dan yang terakhir ini real estate ya. Real estate juga mungkin ini salah satu sektor yang paling konvensional di dunia. Tapi potensi sangat besar sekali, terutama di Indonesia yang sebenarnya kebutuhan rumah itu masih sangat kurang gitu ya. Nah di sini mungkin real estate ini sebenarnya berdasarkan pekerjaan profesional saya sih, saya banyak dealing dengan proptech juga sebenarnya. Ya jadi di sini memang masih kecil. Yang startup player di sini belum begitu banyak ya, adopsinya juga sekarang masih belum begitu take off, masih dalam masa mencari product market fit gitu. Oke, kita ke topik selanjutnya itu sedikit aja ini evolusi fintech ya. Jadi fintech ini sebenarnya kalau dijabarkan ini ada 3 fase juga ya, seperti internet kita sekarang memasuki masa web 3.0, begitu juga fintech memasuki fase fintech 3.0. Jadi kalau fase 1.0 itu dia memindahkan proses dari konvensional menjadi digital gitu ya. Kita udah bahas sedikit ya, 1950 itu mulai shifting dari cash ke non-cash melalui dengan munculnya kartu kredit. Setelah itu juga sudah dimulai online banking di masa fintech 1.0. Masuk ke era 2000, zaman internet, kita udah kenal yang namanya embedded finance. Ya, jadi fintech ini produknya udah nggak nempel dengan tradisional, tapi dia bisa berdiri sendiri sebagai satu aplikasi mandiri gitu. Jadi contohnya di sini yang paling terkenal mungkin kalau di sini contohnya payment gateway ya. Kalau kita ngomongin Stripe, ngomongin PayPal, itu kita ngomongin online payment gateway seiring dengan bertumbuhnya online website untuk berbelanja. Sekarang kita masuk di 3.0. Ini kita ngomongin blockchain juga ya. Cuman personal opinion saya sendiri dan berdasarkan pengalaman saya di blockchain, kita masih jauh dari adopsi blockchain gitu. Dan jujur aja berdasarkan opini saya sendiri ya, kedepannya blockchain ini nggak akan jadi sistem yang dia front facing atau user facing sih. Menurut saya blockchain ini atau cryptocurrency ini akan jadi backbone system sih sebenarnya, enterprise system untuk korporat-korporat. Oke, berikutnya kita sedikit bahas tentang global fintech landscape ya. Jadi pasar fintech global ini diprediksi akan mencapai 225 billion dolar di tahun 2027. Pertumbuhan CAGR-nya 12,9% selama 5 tahun ke depan. Artinya apa? Artinya secara global pasar fintech ini udah cukup mature ya, dengan pertumbuhan yang tidak terlalu agresif gitu ya. Jadi mungkin di luar Southeast ASEAN, negara-negara ASEAN dan mungkin Afrika juga, itu pertumbuhan adopsi fintech sebenarnya udah cukup mainstream di dunia gitu ya, terutama di Amerika, Eropa, dan di China. Jadi US, Inggris, China, India, dan Jerman adalah negara terdepan dalam adopsi fintech ya. Dari semua segmen fintech, itu digital payment adalah yang terbesar. Ya dari total nilai pasar ya. Jadi dari valuasi mereka, company-company ini adalah yang paling besar dari segi valuasi. Pertumbuhannya juga cukup pesat. Jika di 2015 itu ada total hampir 2.000 investasi senilai 21,8 billion ya. 6 tahun kemudian itu numbernya ini naik 327%. Ya, jadi total fundingnya mencapai 94 billion dolar. Ya, dan adopsinya juga dibilang tergolong sukses gitu. Ini kalau kita lihat dari segi pengembalian return dari investasinya. Ya, jadi dari 94 billion dolar diinvestasikan, itu sekarang agregat valuasinya sudah mencapai 665 billion dolar.
gitu ya. Jadi kalau untuk ini menandakan sebenarnya company-nya itu berkembang gitu ya. Berarti mereka sudah bisa mencapai tahap growth dan ada user-user yang memakai produk mereka gitu. Ini dengan kata lain sih begitu kalau dari sisi investasi yang diberikan. Namun karena di masa pandemi pertumbuhannya sedikit turun ya, menjadi turun 40% ya nilai pendanaan yang diberikan di tahun 2022 gitu ya. Tapi dibanding 2020 yaitu ini sebelum COVID itu masih naik 52% ya. Nah, jadi ini sebagian contoh dari company-company fintech di seluruh dunia yang cukup terkenal. Mungkin namanya di sini ada sebagian yang familiar juga ya untuk kita semua. Oke, jadi mungkin ada sedikit case study juga berikutnya PayPal ya. Kenapa PayPal? Selain karena dia adalah company fintech yang paling sukses di dunia berdasarkan market kapitalis market cap-nya dia, market capitalization-nya dia gitu ya. Tapi selain itu juga mungkin nanti saya sambungkan dengan keadaan kita di Indonesia. Oke, jadi mungkin kalau yang seumur-umur saya mungkin familiar dengan PayPal ya. Jadi dulu ada yang namanya eBay. Ya, eBay itu eh, apa namanya? Dia e-commerce versi 1.0 ya, di mana bentuknya adalah marketplace dan kita sistemnya ngebit gitu ya. Jadi itu online marketplace pertama di dunia gitu ya. Yang dijual segala macam, tapi rata-rata itu masih peer to peer ya. Jadi sistemnya marketplace gitu, user to user gitu. Nah, jadi waktu itu mereka mengakuisisi PayPal gitu. Mereka perlu payment kan ya. Mungkin waktu itu waktu pertama berdiri memang ada kendala ini kalau online commerce itu kendalanya kan di keamanan ya. Gimana caranya kita bisa memastikan barangnya sampai terus kita tukar dengan uang gitu ya. Nah, jadi salah satu solusinya adalah mempunyai escrow gitu di website tersebut gitu dan PayPal menyediakan produk tersebut dengan online payment gateway pertama di dunia ya. Jadi valuasinya sekarang itu per hari kemarin itu 93 billion dolar ya. Ini sebagai gambaran aja, Grab waktu IPO kemarin itu 10 billion dolar, Gojek dan Tokopedia itu combine itu 30 billion dolar. Ya, jadi size-nya PayPal itu 3 kalinya Goto kalau kita lihat dari market cap-nya. Mereka juga profitable company ya. Sudah di tahun 2022 kemarin net income-nya itu 2,4 billion dolar ya. Dan mungkin founder-foundernya ini terkenal ya. Ini cukup legend ya founder-foundernya ya. Kalau tahu Peter Thiel ya, jadi Peter Thiel itu yang ngarang buku Zero to One ya. Jadi kalau teman-teman di sini tertarik menjadi founder, itu buku yang harus dibaca ya. Itu apa namanya buku keramatnya startup founder. Nah itu Peter Thiel yang tulis. Peter Thiel itu adalah pendiri PayPal. Dan selanjutnya setelah mereka merger dengan X.com ini bisnis modelnya sama ya, online payment gateway juga. Itu X.com itu yang punya Elon Musk yang dirikan. Ya kalau Elon Musk semua saya yakin tahu sih di sini. Nah jadi Elon Musk itu adalah setelah di merger menjadi salah satu co-foundersnya PayPal. Ya setelah itu mereka go public di 2022 dan setelah itu diakuisisi oleh eBay. Setelah itu beberapa bulan setelah itu. Jadi mungkin ini memang rencana mereka untuk go public dulu, baru mereka acquire. Ya, terus strategi mereka juga, mereka sekarang banyak akuisisi startup-startup di luar ya, startup-startup baru yang bisa memperkaya ekosistem mereka ya. Venmo, VeriSign, Honey, ini salah satunya aja, tapi mereka ada 20 company lain yang mereka akuisisi ya. Jadi strategi mereka ini cukup jelas ya, ini berdasarkan dari statement CEO mereka ya. Jadi satu itu karena mereka nempel di eBay, mereka fokus dulu untuk capture semua user eBay di Amerika Serikat menggunakan online payment gateway. Setelah itu mereka ekspansi ke eBay internasional dan setelah itu fase ketiga adalah menjadi produk yang independen gitu yang bisa dipakai di platform mana-mana dan itu adalah kenapa mereka mengakuisisi banyak company juga untuk strategi sebagai bagian dari strategi di fase 3 ya. Jadi kenapa PayPal ini menarik hubungannya sama Indonesia apa? Tadi satu dari segi market cap ya, saya udah sharing sedikit ya. Jadi dari size ini jauh lebih besar gitu ya dari startup terbesar kita di Indonesia. Ya terus kedua, eh, kita sejauh mana sih dalam adopsi, dalam perkembangan digital ekonomi kita di Indonesia? Ini sebagai gambaran aja sih. Jadi eh, kalau berdasarkan awal berdirinya PayPal dibanding kita sekarang,
mungkin kita ketinggalan sekitar 10-12 tahun sama Amerika Serikat dari perkembangan digital kita. Ya, jadi PayPal ini 2 Oktober 2000 didirikan. Di situ orang sudah mengenal online shopping di Amerika. Tokopedia itu sekitar 2012 berdiri ya. Di situ kita baru pertama kali mengenal online shopping. Jadi 12 tahun kemudian gitu ya. Jadi mungkin kalau dibilang kita ketinggalan berapa jauh? Mungkin sekitar 10-12 tahun ya dengan negara-negara maju seperti Amerika. Ya kalau China saya kurang tahu, datanya rada susah didapat ya karena apa namanya perbedaan bahasa. Terus apalagi yang bisa kita tarik dari sini? Mungkin untuk sebagai ini dari sisi founders ya. Kalau founders kita ngelihat bisnis model apa sih sebenarnya yang cocok gitu untuk kita bangun ya. Masalah apa sih yang kita solving di Indonesia gitu ya. Jadi kalau kita mau ngelihat benchmarking, mungkin kalau kita ngelihat ke US masih terlalu jauh gitu. Company-company di US apa yang tersedia, kita bandingin, kita bisa bikin Indonesia bisa sukses. Mungkin itu terlalu jauh. Ya, mungkin market kita lebih mengarah ke negara tetangga ya atau ke Cina dan India. Ya, itu lebih cocok demografinya dengan kita dan juga dari segi kemajuan teknologinya gitu. Jadi itu yang bisa kita tarik juga sih sebenarnya dari cerita ini. Oke. Sekarang kita masuk ke pasar Indonesia. Ya, jadi pasar fintech di Indonesia ini baru growing mungkin 5 tahun terakhir ya, dan ini sangat-sangat menarik ya. Jadi di ASEAN level sendiri, dia adalah yang paling kompetitif dan dinamis ya. Jadi kita udah ada 5 unicorn di sektor fintech ini. Unicorn adalah startup yang bervaluasi $1 billion ke atas ya. Kita ada OVO, kita ada Dana, Sendit, Ajaib, dan Aku Laku. Ya, ini di luar dari GoPay. Ya, GoPay karena mungkin dihitungnya dari holding company mereka GoTo. Untuk sekarang kita sudah ada sekitar 785 startup fintech gitu ya. Dan kita adalah dibandingkan di ASEAN itu mewakili 26% dari total perusahaan yang ada di ASEAN. Ya, diproyeksi ini akan menghasilkan revenue $8,6 million untuk 5 tahun ke depan. Ya, ini kita berbicara mengenai perputaran ekonomi yang terjadi ya. Jadi sangat-sangat besar juga. Dan sektor fintech sendiri itu dari segi pendanaan adalah 2 yang terbesar. Ya, selain e-commerce ya. Tapi e-commerce sekarang udah nggak lagi ya. Karena e-commerce sudah cukup ramai dan udah nggak ada poinnya lagi bikin e-commerce platform lagi. Jadi 3 subsektor fintech terbesar di Indonesia itu adalah payment, pembayaran digital, pinjaman online, dan teknologi inovasi. Ya, jadi ada satu event Black Swan namanya, yang sebenarnya ya saya nggak mau bilang blessing in disguise sih, yang mendorong akselerasi adopsi digital di Indonesia. Ya, pandemi COVID kemarin. Ya, jadi karena pandemi, orang mau nggak mau udah shifting online ya, termasuk di bidang pembayaran juga ya. Jadi kalau dari segi transaksi, itu naik sekitar 173% untuk pembayaran elektronik. Ya, jadi per Desember 2021 totalnya udah mencapai 35 triliun. Ya, sangat besar ya. Dan ini kebanyakan dikontribusi satu oleh e-commerce, sudah pasti ya, Tokopedia, Shopee, dan teman-teman. Kedua itu mungkin bisa tebak juga ya, di food delivery. Di food delivery juga berkontribusi yang kedua untuk adopsi pembayaran digital. Terus yang kedua, sektor kedua, P2P lending juga naik ya. Jadi kenaikannya 134% year on year. Total udah ada 26 juta user yang memakai P2P lending dari segala bentuk ya, antara itu konsumtif atau produktif. Lalu ada sampai 2020 kemarin sudah ada 158 perusahaan fintech yang terdaftar di OJK ya. 33-nya sudah mempunyai izin full untuk beroperasi. Terus yang terakhir teknologi inovasi. Nah, ini juga muncul karena tren yang terjadi di luar juga ya. Karena pandemi, orang mungkin punya penghasilan sampingan yang lebih, dia bosan juga di rumah, jadi mereka nyari-nyari kemana mereka akan menaruh uang ya. Ya, salah satunya itu mereka melakukan investasi. Ya, mereka melakukan investasi kepada stok atau emas ya untuk user-user retail ya. Nah, di sini teknologi inovasi itu kita ngomongin soal investment platform ya, seperti Ajaib, GoTrade yang benar-benar berkembang dengan sangat pesat di waktu COVID gitu ya. Jadi dari segi pendanaan sendiri di kuartal 2 2021 di sektor ini telah dikeluarkan 213
juta dolar atau sekitar 43% dari total pendanaan di sektor fintech. Setengahnya itu untuk platform seperti Ajaib. Oke, jadi di kiri ini baru sebagian aja nih yang disebutkan di sini ya, tapi rata-rata semua udah ada di sini yang nama-nama yang familiar untuk kita biasanya di bidang fintech. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke tren di Indonesia ya. Jadi kalau menurut kita uh, tren pertama itu yang akan terjadi di fintech di Indonesia itu masih dengan topik yang sama sebenarnya. Ya, topik yang sama yaitu pertama itu inklusi keuangan. Ini untuk mengatasi masalah unbank, kelompok unbank dan underbank ya. Di sini ada definisinya. Unbank ini nggak punya rekening bank. Underbank ini mempunyai rekening bank namun mempunyai akses yang limited untuk ke financial service gitu ya. Nah, jadi karena jumlahnya begitu banyak di Indonesia, kalau kita jumlahin dua-duanya itu lebih dari setengah populasi di Indonesia ya sebenarnya ya. Jadi menurut saya ini masalah yang akan bukan masalah sih sebenarnya ini tren yang akan terus muncul sampai beberapa tahun ke depan. Ya, jadi kita mengatasi masalah bagaimana kelompok ini mempunyai akses ke layanan keuangan. Ya, terus masalah kedua adalah penetrasi fintech ini sebenarnya masih berpusat di kota besar gitu. Jadi sebenarnya hampir 90% itu masih terjadi di Jakarta gitu. Jadi sebenarnya masalah inklusi keuangan ini masih sedikit sekali di-tackle oleh startup-startup yang ada di Indonesia gitu ya. Kedua itu disusul oleh Jabodetabek, terus Bandung dan Surabaya gitu. Jadi bagaimana dengan yang daerah pedesaan yang sebenarnya mereka memang sama sekali tidak mempunyai akses gitu ya. Nah jadi fintech ini hadir memang sebagai jembatannya gitu ya untuk kelompok underbank dan unbank ini untuk memiliki akses ke layanan keuangan gitu. Ya jadi prediksi kita untuk yang berkembang di isu inklusi keuangan adalah untuk pembayaran digital dan pinjaman online. Ya, jadi contohnya di daerah pedesaan, ya memang ini ada masalah sendiri ya. Jadi di sini ada isu mungkin dari masyarakat sendiri mungkin sebenarnya mereka nggak ada urgensi untuk go digital juga gitu, untuk memakai produk-produk fintech juga. Sebenarnya dari mereka sendiri juga nggak ada sih, nggak ada urgensi untuk itu gitu ya. Terus kedua memang edukasi gitu ya, edukasinya untuk memakai produk baru itu juga mungkin masih panjang. Yang ketiga juga mungkin ya apa namanya infrastruktur ya masalah apa namanya internet, masalah mereka punya HP yang memadai apa enggak gitu ya itu juga masih ada di situ. Ya jadi yang saya sebutin di bawah ini yang di poin ketiga itu kayak Kudo, Payfast, Duit HP, Arisan ini mereka tahu masalah tersebut gitu ya mereka nggak bisa maksain gitu ya. Jadi Bu pakai ini aja Bu pakai pakai GoPay gitu ya atau OVO bayarnya gitu ya. Loh, tapi kan OVO sama GoPay depositnya dari rekening Bang. Terus saya gimana dong? Gitu kan. Jadi chicken and egg gitu. Saya mau top up, mau pakai e-wallet, tapi e-walletnya transfernya dari rekening Bang. Aneh juga kan. Nah, jadi mereka mengatasi masalah ini dengan model agency sebenarnya gitu ya. Jadi paling banyak di kita Indomaret udah banyak kan ya. Indomaret, Alfamaret itu banyak banget ya. Jadi total mereka itu ada 35.000 toko sebenarnya di Indonesia ya. Tapi warung tahu nggak ada berapa? Ada 2 juta lebih. Ya, jadi itu benar-benar touch point yang benar-benar harus dimanfaatkan sebenarnya untuk adopsi fintech ini. Ya jadi itulah yang dilakukan oleh startup-startup seperti Kudo dan Payfast gitu ya, memakai agen-agen. Ya jadi mungkin di satu RT, RW gitu ya, mereka akan menunjuk satu orang, akan mengajak satu orang ini bergabung sebagai agen mereka, dan jadi semua transaksi, pembayaran cash apa segala macam, itu akan dilakukan melalui orang tersebut, atau mungkin di warung juga gitu ya. Jadi warung ini go digital, dia melakukan service untuk pembayaran tagihan, dan kalau arisan ini lumayan unik ya, dia nyediain e-katalog buat belanja di e-commerce gitu ya, tapi melalui satu agent yang melakukan transaksinya. Terus kita juga tahu ada P2P lending ya, ini cukup populer juga ya. Jadi P2P lending ini lumayan segregated juga gitu, lumayan segmented ya. Jadi nggak semuanya untuk konsumtif gitu ya. Dan untuk konsumtif sebenarnya di Indonesia mungkin sekarang orang udah rada dihindari ya, karena dengan tingginya apa namanya tingkat
non performing loan ya, alias utangnya nggak dibayar balik ya. Jadi sekarang mereka fokusnya lebih kepada yang pinjaman produktif gitu ya, dan ini lumayan segmented ya. Bisa pinjaman ke petani, pinjaman ke nelayan gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Tani Fund dan e-fishery ya. Amarta juga ada produknya, salah satunya yang fokus kepada petani, khususnya untuk ibu-ibu di pedesaan ya. Jadi mereka membuat portfolio seperti itu sebagai tempat untuk menyalurkan dana pinjaman produktif gitu ya. Dan selain cuman uang, mereka juga menyediakan pelatihan gitu ya. Jadi misalkan contoh Era Tani ya, Era Tani itu fokus di petani beras ya, tapi selain uang, sebenarnya uang itu nggak terlalu besar mereka pinjemin. Mereka lebih pinjemin itu nyediain uang untuk pembelian barang gitu. Jadi yang dikasih bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang gitu ya. Dan mereka juga menyediakan jalur distribusi untuk penjualan berasnya nanti gitu ya. Jadi angle-nya macam-macam juga untuk fintech di sektor ini. Tapi kalau yang kita lihat ini penetrasinya masih rendah dan ini akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Jalannya masih panjang sih kalau saya bilang. Oke, kedua. Nah, ini sektor yang tidak kalah penting untuk ekonomi Indonesia, ya, yaitu UMKM. Jadi UMKM ini kenapa penting ya? Karena dia berkontribusi 61% terhadap GDP kita, ya. Dan ini yang lebih keren lagi, 97% tenaga kerja ada di UMKM ya. Of course ini UMKM ini segmennya ada 3 ya. Jadi sampai 50M penghasilan per tahunnya itu masih disebut UMKM sebenarnya gitu. Jadi cukup luas sebenarnya, tapi tetap ini berdampak besar pada ekonomi Indonesia. Namun dari total 63 juta UMKM di Indonesia itu baru 19% yang mempunyai akses ke layanan finansial. Jadi akibatnya ada gap untuk penyaluran dana kepada UMKM itu senilai 80 billion dolar. Ini sangat besar gitu ya. Nah, pemerintah sebenarnya udah melihat isu ini dan mereka ada inisiatif juga ya, seperti yang kita lihat di beberapa tahun terakhir, ada QRIS, ada BI Fast gitu ya. Terus ada untuk fintech mereka memfasilitasi yang namanya standarisasi API gitu ya. Jadi kalau ini udah dikeluarkan oleh mereka gitu. Nah, jadi untuk sektor yang fintech yang berpotensi berkembang di area ini sama pembayaran digital juga masih akan terus berkembang dan pinjaman online. Di sini juga segmennya macam-macam ya. Jadi ada yang user facing, ada yang di supply chain facing juga gitu ya. Jadi contohnya user facing itu misalkan dia untuk kita ya, kita beli ke restoran, kita belanja pakai e-wallet. Nah, itu payment digital. Ada juga untuk tokonya sendiri ya, sistem POS ya. Point of sales itu sekarang apa namanya, udah wajar banget kita lihat itu ada hampir di setiap toko retail sudah pakai POS. Ya, jadi mereka ini telah memfasilitasi UMKM untuk go digital ya. Tentu aja dengan cashless ini kan sebenarnya lebih secure, juga bisa ada data capture juga di situ untuk mereka bisa mengenal siapa customer-nya ya. Lalu dari ketiga sebenarnya dari segi pemerintah juga lebih murah sih harusnya sebenarnya. Terus yang ini yang menarik, yang tren yang menarik yang saya lihat juga sebenarnya itu terjadi di bagian supply chain ya, di bagian B2B-nya. Jadi kan tadi kita ngomongin dari kita end customer itu ke business owner ya. Sekarang gimana dari business owner ke supplier gitu. Nah, di sini juga udah mulai banyak fintech yang bermunculan juga ya. Jadi salah satu area itu digitalisasi invoice gitu ya. Ini ada satu namanya Paper ID. Paper ID salah satu portfolio saya juga sebenarnya ya. Jadi mereka lakukan cukup keren ya. Jadi misalkan kalau mereka kita ada supplier gula ke hotel lah misalkan. Kita supplier gula ke hotel. Jadi biasa kalau kita mau nagih itu tuh ada jam-jam tertentu, masih dilakukan secara manual. Jadi si supplier ini harus datang ke hotel tersebut, ngantri, terus dia tukar bon. Ya tukar bon, habis itu dia bawa balik ke kantornya dia, nah baru ditransfer gitu. Nah dengan adanya Paper ID, proses itu semua di-eliminate. Ya jadi mereka simply cuman ngirim WhatsApp message ke hotel tersebut dengan link pembayaran. Link pembayarannya itu dilakukan secara online juga gitu. Jadi sangat-sangat simple gitu ya. Nah dari si business owner side-nya itu mereka punya dashboard analitik ya. Jadi mereka bisa tahu siapa yang belum bayar, siapa yang due, siapa yang udah nunggak gitu. Semua udah disediakan di satu dashboard gitu ya. Terus yang udah cukup populer beberapa tahun terakhir itu penyediaan bahan bakunya di supply chain-nya gitu ya. Jadi Ula, Buku Warung, dulu ada yang namanya Stoko, Wahyu, Wahyu juga dulu ngerjain, sorry ada yang di mute dulu, tolong. Oke.
Jadi Wahyu itu juga menyediakan bahan baku gitu ya, termasuk di bagian pembayarannya juga gitu ya. Eh, itu di bagian B2B digital payment, saya rasa kedepannya akan banyak sekali yang dieksplor oleh perusahaan-perusahaan kita ya, karena ya hampir sebagian besar UMKM ini masih manual semua prosesnya sih sebenarnya. Mau di sektor apa, retail, hotel dan segala macam itu masih manual. Terus ini juga udah lumayan dikenal ya, familiar semua nama untuk pinjaman online ya, pinjaman online untuk project financing ya, yang dilakukan secara P2P ya. Ngomong-ngomong P2P itu nggak sepenuhnya P2P sebenarnya ya. Jadi Coinbox bisa menyalurkan dana triliunan atau investri ya, itu nggak semuanya P2P ya. Itu semua dia ada super lender juga sebenarnya gitu. Jadi dia menjadi channeling untuk bank-bank juga gitu, menyalurkan loan-nya sebenarnya. Makanya jumlahnya bisa segitu besar. Jadi komponen P2P-nya sebenarnya 20% lah. Nah, jadi startup ini harusnya akan terus berkembang juga ya, seiring dengan pemulihan ekonomi kita ya, mungkin di second half atau di tahun depan, pasti akan banyak proyek-proyek baru untuk bisnis ini. Mereka perlu untuk inventory financing juga, ini bisa dilakukan ya dengan startup-startup P2P lending seperti Coinbox, Modalku, Investri, dan teman-teman yang lainnya. Oke, berikutnya ini kelompok ketiga. Yang menurut saya akan ada tren di sini juga di bidang fintech ya. Gen Z dan kelompok penghasilan menengah ke atas ya. Jadi kita lihat statistiknya penduduk Indonesia ini growing middle class ya, population itu topik yang terjadi di beberapa tahun terakhir. Itu di angka 85 juta atau sekitar 31% dari populasi, dan ini akan terus berkembang. Terus habis itu kita di Indonesia juga memasuki usia produktif. Mayoritas dari kita 188 juta penduduk Indonesia masuk usia kerja. Dan ini akan tumbuh 6,3% menjadi 200 juta lebih itu selama 5 tahun ke depan. Ya, ini keren banget sih menurut saya ya. Makanya kita ada potensi gede untuk menjadi ekonomi dunia keempat terbesar gitu ya. Oleh karena faktor ini ya. Kalau kita lihat di negara lain ya, mereka ada isu sangat besar ya terhadap regenerasi atau tenaga kerja produktif ya. Contohnya di Jepang ya, yang paling Jepang dulu negara yang nomor 1 ekonominya, sekarang sudah tertinggal karena masalah ini. Di Singapura juga sebenarnya terjadi seperti itu ya. Banyak yang nggak mau menikah punya anak gitu ya di Singapura juga ya. Tapi kita sebenarnya cukup diberkati nih dengan adanya statistik ini ya. Jadi yang penting memang edukasi yang kita bisa terapkan kepada usia-usia produktif ini dan kesempatan yang kita berikan gitu. Terus literasi keuangan juga meningkat 8,3% dari 2016 ke 2019 ya. Dengan fakta-fakta tersebut, menurut saya yang akan berkembang itu wealth management app ini akan terus berkembang juga ya. Tadi kita ada singgung sedikit ya, investment platform, financial planning platform itu akan terus berkembang ya. Dengan adanya demografi yang semakin muda di Indonesia gitu ya. Memang setelah COVID ini turun banyak ya. Traffic ajaib turun 40% ya, apalagi kripto ya, nyungsep istilahnya 90%. Tapi saya yakin ke depannya ini semakin banyak disposable income, pendapatan naik ya, mereka akan memakai apps ini gitu ya, seperti ajaib bibit peluang ya. Saya rasa mereka akan comeback, mereka akan bounce back dan akan menjadi ke level yang sebelumnya lagi. Terus ada juga yang financial planning seperti si Financialku, Cermati, Bareksa ya. Ini juga semakin banyak ketertarikan di sektor ini. Oke, yang terakhir mungkin kita berbicara tentang tren di cyber security, data management, sama otomisasi. Ya, jadi ini sih paralel. Seiring dengan pertumbuhan user, seiring dengan semakin kompleks prosesnya, semakin banyak yang memakai, itu udah otomatis. Pasti security itu harus ditingkatkan, data management juga harus benar gitu ya. Dan salah satunya cara membantu mereka adalah dengan menggunakan AI gitu ya. Mungkin AI ini jargon yang sering-sering disebut-sebut beberapa waktu ini, dan itu akan banyak membantu
di bidang fintech ya. Jadi ada survei menyebutkan ini 55% dari startup itu pasti ada cyber attack setiap tahunnya gitu ya. Total kerugian rata-ratanya ini di atas 500 juta gitu ya. Untuk startup yang masih small, medium size ini sangat besar ya sebenarnya. Terus di sini diprediksi dengan AI juga bisa membantu efisiensi cost sebesar 22% untuk bank di tahun 2030 ya. Jadi mungkin contoh-contoh startup di sini cyber security ada beberapa tapi belum banyak ya sebenarnya ya. Jadi ada potensi juga di sini untuk yang mau bikin startup untuk berfokus di area ini juga gitu ya. Jadi yang kemarin mungkin terkenal Perisai ya. Perisai itu di Invest East Venture. Ada juga Very Hubs yang cukup lama ya, eKYC ya. eKYC ini sangat penting ya, apalagi kalau kita ngomongin digital banking, kita ngomongin P2P lending gitu ya. Jadi untuk meminimalisasi fraud dan meningkatkan efisiensi proses, itu eKYC proses ini sangat penting gitu ya. Terus ini ada yang udah lama nih, pemain lama Kata AI dan Notflux ya. Saya ngerasa mereka akan comeback lagi ya karena semakin banyak platform-platform yang mulai bergerak ke arah otomisasi ya menggunakan chatbot dengan produk utama mereka. Chatbot itu juga pasti akan semakin canggih juga gitu. Dan ini bisa meringankan beban perusahaan. Ya kalau Notflux ini yang video berbasis video sih dia analisis platform ya. Dia nyediain data analitik untuk perusahaan-perusahaan. Oke, segitu aja kira-kira sharing dari saya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya kita akan ke Q&A ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik, terima kasih Pak Edmund. Kepada para peserta yang ingin bertanya langsung boleh ya. Jadi Bapak atau Ibu bisa langsung tanya dengan Pak Edmund. Mungkin bisa on cam gitu ya. Jadi sekalian diskusi gitu. Saya bisa bertanya nggak Pak? Sorry, saya nggak bisa on cam, lagi di jalan. Oh, baik-baik. Dengan Ibu siapa? Silakan, Bu. Ibu Femi. Bu Femi, ya silakan Ibu. Halo Bu Femi. Oke, terima kasih Pak, penjelasannya luar biasa ya. Ibu sebagai generasi yang bukan milenial. Saya ini bukan milenial ya, jadi sangat terkaget-kaget dengan perubahan teknologi informasi saat Tapi jiwanya ini. milenial Bu. Jiwanya sih milenial. Iya milenial ya, belajar selalu gitu ya. Nah kemarin itu kita sempat tadi Bapak juga sudah bicara tentang PayPal ya. Nah kemarin itu sempat ada isu PayPal kan tidak bisa kita gunakan ya beberapa waktu yang lalu ya. Karena saya memang kebanyakan ada beberapa transaksi yang keluar, saya menggunakan PayPal. Itu sempat kaget gitu ya dengan terputusnya transaksi cross border seperti itu ya. Karena untuk melakukan payment melalui bank untuk nominal kecil saya tidak mau gitu ya, terlalu ribet gitu ya Pak ya urusannya. Nah ternyata ada beberapa teman di luar negeri yang justru lebih tahu dari saya, menyarankan begini, halo madam, dia bilang orang Indonesia selain menggunakan PayPal, dia bilang itu bisa menggunakan Top Remit gitu. Nah ini tadi saya nggak dengar Bapak menjelaskan tentang Top Remit, salah satu aplikasi yang bisa menggunakan cross border transfer yang ternyata pendirinya itu orang Indonesia gitu loh Pak. Saya kaget sekali, itu pendirinya orang Indonesia. Saya cari-cari tahu sebelum saya melakukan transaksi karena saya tidak mau ini seperti fraud or something gitu ya Pak ya. Dan ternyata itu memang ada dari beberapa testimoni dan review dari pengguna dan ternyata ini memang sudah dilegalkan oleh Bank Indonesia. Mungkin Bapak bisa kasih sedikit gambaran tentang Top Remit kepada kita di sini sebagai suatu alternatif pembayaran yang berhubungan dengan pokok bahasan fintech juga ya kalau menurut saya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ya betul sekali ya. Jadi memang ada satu sektor lagi waktu saya bikin slide-nya itu memang saya lumayan debat itu apakah remittance itu harus dimasukkan gitu ya ke dalam emerging trends gitu ya. Karena dengan kita semakin open ekosistem di di trading, itu remittance pasti akan diperlukan ya. Belum lagi jumlah TKI kita yang ada di mana-mana itu pasti remittance service ini akan diperlukan. Saya memutuskan nggak masukin ya karena menurut saya remittance itu bukan standalone product gitu ya. Jadi dia akan embedded itu ke dalam misalkan ke produk digital banking gitu ya atau ke dalam mungkin yang kayak seperti PayPal gitu ya. Jadi dia akan selalu embedded sama website lain untuk dia bisa berdiri sendiri.
mungkin ini kita ngomongin dari angle sebagai dia suatu perusahaan ya, mungkin ke depannya itu akan susah dia untuk berkembang gitu ya. Tapi benar banget itu tren ke depannya, karena ya kita tahu sendiri lah ya, transfer lewat bank konvensional itu 4 hari, biayanya mahal banget gitu ya, dan gak ada transparansi juga. Jadi dengan inovasi di fintech untuk remittance itu dan terakhir di kripto ya sebenarnya ya, itu akan sangat bermanfaat sekali Bu. Jadi saya setuju sih Bu, remittance itu memang harusnya mungkin dimasukkan di tren juga gitu. Dan tadi Ibu singgung juga soal ya PayPal diblok karena regulasi ya, Kominfo ya. Saya nggak tahu sih mereka kurang memenuhi syarat apa gitu ya, tapi akhirnya diblok sama kita. Dan itu memang peran regulator akan sangat berperan penting juga ya dalam kemajuan fintech kita gitu ya. Dan selama ini OJK saya yakin sudah bekerja keras juga untuk memfasilitasi tersebut gitu ya. Jadi mereka ada sandbox gitu ya. Jadi sebelum bisa dipakai untuk transaksi beneran, mereka harus mengikuti sandbox-nya dulu dalam OJK. Dan itu kedepannya itu akan bermanfaat juga bagi konsumer seperti kita gitu ya. Dari segi security dan dari segi validasi itu semua sudah dilakukan oleh regulator gitu. Thank you Bu atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Edmund. Oke, berikutnya. Selamat siang, Pak Edwin. Selamat siang, Pak Edmund. Ya, Pak Anton. Selamat siang. Ini Pak, saya ada pertanyaan. Lebih dari satu pertanyaan, nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa, kita sekalian diskusi bareng. Iya, ini yang pertama. Yang pertama tuh kan soal potensi startup yang akan berkembang, bukan cuma di Indonesia sih, tapi nanti tren di dunia ke depannya seperti apa. Yang berhubungan sama apa sih namanya tuh intervensi government. Jadi gini, mungkin kalau saya lihat tuh ada beberapa sektor startup, termasuk fintech juga gitu kan. Ada apa sih investasi, terus ada pembelian dan lain-lain yang itu hubungannya dekat dengan perbankan misalnya. Nah, saya tuh mau punya gambaran yang lebih jelas nih, bagaimana sih sebenarnya intervensi pemerintah. Apakah sifatnya nanti kalau saya lihat sih kan, kalau misalnya untuk seperti Shopee, Tokopedia, apa ya namanya, konsep startup seperti itu tuh kan sekarang udah lebih mengecil ya. Kalau nggak belanja ke Tokopedia paling ke Shopee gitu kan. Dan di situ juga udah banyak fitur yang fitur fintechnya juga gitu. Nah, kalau apakah startup ini ke depannya gitu kan, perkembangan startup ini tuh yang startup yang kecil-kecil ini akan tergerus oleh misalnya tren yang berkembang oleh startup yang sudah digunakan oleh mayoritas. Nah, terus intervensi pemerintah di sini tuh apakah nanti ada untuk startup besar ini apakah ada sistem akuisisi dari pemerintah? Nah, itu sih yang aku mau tahu gambarannya kayak gimana, apa ada campur tangan untuk memonopol sih sebenarnya sistem yang ada di negara itu. Terus yang kedua tuh saya tuh kalau untuk fintech saya lupa. Tapi itu aja deh Pak, itu dulu. Oke, saya mau tahu sih kalau misalnya nanti kita mau bergerak di startup, apakah ada intervensi ke depannya? Soalnya kan kalau saya lihat di beberapa negara tuh ada sistem pembayaran, sistem dan lain-lain itu tuh udah benar-benar government gitu kan, nggak startup lagi, bukan benar-benar dikelola oleh pemerintah gitu. Nah, aku mau tahu sih ke depannya seperti apa tren yang akan berkembang nanti, dan seberapa jauh nanti intervensi pemerintah. Oh, yang kedua Pak, terkait cyber security. Nah, kalau gini kan karena banyak banget startup bermunculan Pak. Jadi kan tiap startup ini punya karakteristik cyber security sendiri gitu kan, nggak terpusat si cyber security-nya. Nah, saya tuh apakah idealnya gitu nanti ke depannya tuh terkait cyber security ini yang hubungannya nanti dengan AI gitu kan. Apakah nanti kalau misalnya kecenderungan nanti untuk cyber security-nya itu terpusat, ada satu badan yang dikelola oleh pemerintah untuk hal ini gitu kan, memberikan fasilitas keamanan terkait data digital.
Nah, apakah itu nanti akan berkorelasi gitu kan? Soalnya ini tuh kalau misalnya nggak apa ya, kalau misalnya cyber security ini masih terpecah sistemnya gitu kan, tiap startup ini punya bukan otoritas sih, setiap startup ini punya kepentingan untuk keamanan data, tapi campur tangan misalnya dari pemerintah atau misalnya otoritas yang lebih besar lagi, nanti seperti apa gitu? Paling seperti itu sih, Pak. Oke, thank you Pak Anton. Terima Dua-duanya kasih. berhubungan ya. Jadi kalau kita ngomongin peran pemerintah yang saya lihat sih dia sebenarnya ya dia sebagai wasit sih, sebagai regulator gitu ya. Jadi kalau menurut saya mereka akan memfasilitasi sebagai fasilitator dan juga sebagai regulator gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin soal duopoli atau monopoli yang tadi disebutin kan ya. Jadi sudah terlalu besar apa yang pemerintah lakukan gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya yang terjadi di Amerika juga sih ya. Waktu itu kasusnya dengan Facebook gitu ya atau Google ya. Nah, jadi mereka sudah terlalu besar dan akhirnya ada intervensi gitu ya dari mereka, terutama mengenai keamanan data dari customer-nya mereka gitu ya dan mereka gunain data itu untuk apa gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu itu kemarin ada presiden menang itu gara-gara mereka jago banget itu targeted ads pakai Facebook gitu ya di dunia politik gitu ya dan ini itu bisa mempengaruhi election dan of course presiden yang terpilih itu mempengaruhi arah negara itu kemana gitu kan ya. Nah itu pemerintah akan turun tangan sih sebenarnya gitu ya. Itu satu. Terus kedua itu yang terjadi biasanya nih ini kan inovasi baru semua ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya tuh yang terjadi di setiap negara itu inovasinya dulu muncul, baru regulasinya muncul sebenarnya. Gitu. Jadi kita akan menyusul nih. Jadi kalau misalkan nih startupnya misalkan fintech kemarin ya belum ada tuh regulasinya kayak berapa tahun lalu belum ada memang belum dibikin POJK-nya belum ada gitu ya. Jadi mereka berkembang secara liar gitu istilahnya. Mereka berkembang secara liar, banyak fraud ya, banyak orang gagal bayar ya udah biarin aja gitu ya kayak kasus-kasus pinjol gitu ya. Nah akhirnya kan pemerintah intervensi juga gitu kan ya. Jadi untuk syarat mendirikan fintech, persyaratannya juga mereka harus memenuhi segala macam. Dan akhirnya mereka turun tangan gitu. Terus yang kedua sama cyber security, menurut saya saya sih kurang dalam juga di cyber security, tapi saya yakin di Indonesia yang centralized government itu ada pasti ya. Cuman itu balik lagi kan ke use case masing-masing di tiap perusahaan tersebut kebutuhannya apa. Nah jadi setiap ada startup baru itu dia harus bisa memenuhi kebutuhan si customer-nya yaitu di perusahaan-perusahaan online lainnya gitu ya. Jadi saya rasa angle-nya sedikit berbeda ya. Uh, mungkin yang satu angle-nya tuh lebih ke secara umbrella, secara overview. Mereka akan memonitor, tapi di startup levelnya sendiri ini sih sebenarnya balik lagi ke urusan bisnisnya juga gitu ya. Jadi kebutuhan apa yang tersedia di market yang belum dipenuhi gitu ya. Jadi balik lagi ke situ sih kalau saya bilang untuk urusan security-nya gitu. Oke, thank you. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Edmund atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan via chat ya Bapak. Dari Ibu Rahma di Bandung, izin tanya Pak, penerapan fintech pada kalangan UMKM punya berbagai tantangan sendiri, terutama saat masuk ke desa-desa. Mengingat terbatasnya implementasi teknologi di desa, apakah sejauh ini sektor fintech atau startup yang berhasil masuk ke wilayah terpencil di Indonesia dan fokus melakukan training ke pelaku UMKM untuk melek dan dengan teknologi untuk memudahkan sistem pembayaran transaksi di desa tersebut? Ya, oke. Thank you. Pertanyaannya tadi udah dijelasin sedikit ya di slide ya. Jadi memang itu masalah mendasar sih sebenarnya di kita gitu ya. Dan ini kita berbicara mengenai teknologi inovasi baru gitu ya. Jadi memang ini sangat susah dilakukan gitu ya. Ini sangat mahal dan sangat berat di operasionalnya gitu ya. Jadi mungkin mungkin ada yang tahu Wahyu ya. Wahyu itu yang dulu ngurusin warteg, supply chain-nya warteg gitu ya. Jadi tipikal UMKM di kita gitu ya. Ya keluarga saya juga dari UMKM ya. Jadi memang mindsetnya ini termasuk orang tua saya juga ya nggak mau berubah gitu kalau udah
dia melakukan ini yang di kota lo malahan ya. Kita punya toko kecil gitu atau apa gitu ya. Ya udah ini udah jalan kok, ngitung stok manual, pembayaran manual, ngurusin karyawan manual gitu ya. Itu nggak masalah buat kita gitu ya. Kenapa kita mesti capek-capek pakai aplikasi atau software baru yang kita mesti belajar lagi gitu. Jadi itu yang terjadi memang di mindset sih, itu secara mendasar gitu di kita gitu ya. Jadi saya ngobrol sama Wahyu ya, si Peter. Jadi memang itu dia bilang berat banget gitu ya. Jadi dia tuh bisnisnya dia nyediain bahan baku untuk warung. Awalnya itu dia kerja sama brand pasang iklan di warung gitu. Jadi dia warungnya dihias gitu. Nah itu kerjaannya Wahyu. Habis itu dia mulai pivot ke nyediain supply chain gitu ya. Warungnya wartegnya dibagusin lah istilahnya begitu ya. Tapi dan memang ada beberapa kasus ini berhasil gitu, udah divalidasi gitu ya. Kalau misalkan jadi penghasilan si yang punya warteg itu naik gitu. Cuman tetap ini nggak bisa sustain gitu yang dia tangkap gitu ya. Jadi mungkin mereka seneng berapa bulan, habis itu mereka berubah lagi gitu ya, nggak pakai lagi, dia nyediain kayak semacam accountingnya juga tuh buat nyatet penjualan, ujung-ujungnya nggak dipakai lagi gitu ya, atau enggak yang baru-baru mau di onboard sama dia itu resistennya besar sekali gitu ya. Nah jadi salah satu cara itu ya sayangnya yang terjadi di kita ya, mungkin kita juga di educate seperti itu insentif gitu sebenarnya, kayak kita aja lah. Ya sama lah saya juga mau belanja di order makanan online, yang mana nih yang lebih murah gitu kan, masih pilih-pilih juga gitu kan kuponnya gitu. Nah itu sayangnya kita mindsetnya masih di insentif gitu ya. Nah jadi dibanding dengan di negara baju udah lebih ke soal convenience, security dan dan hal-hal lainnya gitu. Nah jadi di kita sih apalagi di pedesaan, makanya tadi saya bilang jalannya masih panjang gitu ya. Dan kedua itu menurut saya di Indonesia itu kita teknologi ini yang akan sukses termasuk di fintech itu bukan teknologi baru yang super canggih. Kalau menurut saya peran teknologi di Indonesia itu sebagai enabler dari bisnis root bisnis kita yang sudah berjalan ratusan tahun gitu. Ya jadi misalkan pabrik ya udah jangan dirubah pabrik jadi robot gitu ya, tapi kita nyediain satu teknologi yang bisa membantu mereka gitu ya untuk lebih produktif gitu ya. Demikian juga mungkin yang terjadi di UMKM desa-desa gitu ya. Jadi petani ikan ya udah gitu, maksudnya nangkap ikan ngolah padi ya, kita nyediain teknologi gitu yang bisa membantu mereka, tapi kita nggak berubah. Mereka tetap menghasilkan padi, mereka tetap menghasilkan ikan gitu ya. Tapi kita akan menyediakan teknologi untuk membantu mereka melakukan pekerjaan tersebut gitu. Dan untuk ke sana kita, kalau saya sebagai salah founder itu yang saya lihat itu akan heavy di operation di ground level. Jadi akan ada banyak orang-orang yang akan kita tempatkan ke sana untuk ngajar secara face to face gitu ya. Mungkin kita kalau kelompok tani itu biasa ke kelompok taninya gitu contohnya. Jadi kelompok tani ini dibanding ke petani satu-satu gitu ya. Nah itu mungkin cara kedua gitu ya, kita bisa memanfaatkan kelompok yang sudah ada ya. Mungkin kalau di desa itu kita ada koperasi kan ya. Koperasi ini jumlahnya banyak banget loh, lebih banyak dari bank. Itu sama terjadi dengan warung gitu ya. Jadi mungkin kalau kita bisa merevolusi lewat koperasi, itu salah satu jalan juga gitu ya. Dan ada beberapa sih yang sudah melakukannya tapi belum begitu sukses gitu. Jadi kira-kira begitu Bu. Jadi memang masih banyak PR-nya dan operasinya ini akan sangat heavy di bagian edukasi. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Arifin. Pak Edmund, Ya, beberapa bulan lalu ada beberapa startup yang gulung tikar. Apakah salah satu sebabnya karena fintech yang tidak berkembang pada startup tersebut atau ada sebab lain, Pak? Oke, thank you pertanyaannya. Ini maksudnya startup yang gulung tikar itu startup fintech atau karena dia tidak mengadopsi fintech? Pak Arifin? Ya, Pak Arifin mungkin bisa diperjelas Pak pertanyaannya. Oke, nggak apa-apa. Saya coba jawab aja. Tidak mengadopsi fintech. Oke. Ada beberapa startup gulung tikar ya.
Ya ini pertanyaannya sih sangat luas ya, karena kalau kita online base dan dia memerlukan pembayaran online gitu ya, pasti dia pakai produk fintech gitu sebenarnya ya. Uh, enggak, ya mungkin jawaban cepatnya sih uh, enggak juga gitu, enggak bukan gara-gara fintechnya tidak berkembang ya di startup tersebut. Uh, ya jadi contohnya ya memang betul. Jadi memang di tiap apa namanya perusahaan itu pasti bisnis ya. Secara general ujung-ujungnya pasti payment juga kan ya. Oke, saya ngerti deh pertanyaannya. Jadi ujung-ujungnya kan memang payment ya. Saya juga setuju soal itu ya. Jadi mungkin pertanyaan Pak Arifin, apakah karena mereka tidak terlalu berfokus kepada sektor tersebut ya? Bisa jadi Pak. Jawabannya bisa jadi gitu. Jadi mungkin contohnya nih dulu aja yang gampang ya. Misalkan kita belanja di marketplace A versus B gitu ya. Opsi pembayarannya lebih gampang dan lebih banyak di A. Tapi barang yang saya mau itu mungkin sedikit lebih murah di B. Saya akan pilih yang A sih, karena opsi pembayarannya yang lebih mudah gitu ya. Kita nggak usah repot-repot lah gitu kan ya, dari rumah, dari sambil duduk bisa kita lakuin belanja online gitu. Jadi secara general ya bisa jadi karena mereka tidak mengadopsi fintech. Atau enggak contohnya lain nih, yang mungkin yang suka saya temuin ya, karena saya banyakan di PropTech ya. Jadi kendala kita orang beli rumah susah karena DP-nya gede kan. Ya value-nya barangnya itu gede rumah. DP 20% minimal ya. Jadi orang nggak ada, biarpun kita bikin kayak perusahaan website atau platform untuk jual beli rumah, ya orang tetap nggak bisa afford gitu karena masalahnya tuh memang masalahnya di DP-nya gitu kan ya. Value-nya gede gitu. Nah, jadi mungkin dengan adanya fintech yang bisa memfasilitasi cicilan DP gitu ya, atau yang lagi ngetren, mungkin bukan lagi ngetren lah karena mereka belum pick up itu namanya bisnis modelnya rent to buy gitu ya. Jadi dia istilahnya nyewa plus ya. Nyewa plus nyicil DP gitu selama 12 bulan. Setelah itu baru mereka pindah ke KPR. Itu juga udah mulai dilakukan juga ya sama orang ya. Nah, jadi itu tujuannya untuk mengatasi masalah yang tadi gitu. Orang mau beli tapi ya dia nggak terjangkau gitu ya, aksesnya masih susah. Nah, jadi dengan adanya fintech mereka bisa memfasilitasi transaksi tersebut gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan Pak Arifin jawabannya bisa jadi ya. Ini startupnya kan nggak disebutin nih. Ada beberapa startup aja ya, dan cukup banyak sih sebenarnya kemarin. Tapi jawabannya bisa jadi Pak, bisa jadi. Dengan contoh-contoh yang tadi. Baik, Pak Edmund. Oke, mungkin karena waktunya tinggal 10 menit lagi, satu pertanyaan lagi ya Pak Edmund ya? Ya, silakan. Kita buka ya. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya langsung nih, kesempatan mungkin ya, bisa tanya langsung ke Pak Edmund secara langsung nih, biar dapat gitu diskusinya, dipersilakan mungkin. Sebelumnya. Mungkin di sini boleh tahu nggak yang mahasiswa ITS ada berapa ya? Mungkin pakai emoticon jempol. Ya, boleh. Silakan Bapak Ibu yang sedang kuliah S2 startup mungkin ya. Ya, soalnya di sini ada 3 yang ada di kelas saya nih. Pak Yohanes, Hervi. 2 ya, oke 3. Ya ada 3 orang ya. Oke, berarti yang lainnya bukannya mahasiswa ITS ya berarti ya. Ya. Okay. Kita biasanya ada umum juga Pak, ada umum biasanya atau orang yang baru cari info S2 startup gitu Pak ya, kita sebar informasinya, biasanya mereka hadir gitu. Okay. Pak. Ya, satu pertanyaan terakhir mungkin dari mahasiswanya Pak Edmund juga nih. Kelas tambahan ya Pak. Kelas tambahan nih, baru kemarin kita ketemu. Oh gitu, baru kemarin ya. Nah kalau saya mungkin ada pertanyaan sendiri Pak ya. Kalau misalkan sekarang kan fintech ini banyak yang tadi ya nyambung mungkin dengan pertanyaan Pak Arifin. Wah, ini udah ada nih pertanyaan yang masuk. Ya. Oke. Menurut Pak Edmund, fintech menjadi ancaman atau bahkan peluang bagi perbankan di Indonesia nih Pak? Wah, menarik nih pertanyaan ini Pak. Ya, kalau saya bilang ini berlaku untuk semua sektor juga sih ya.
menurut saya kita nggak bisa ngelawan inovasi sih. Ya, inovasi akan terus berkembang. Makanya tadi juga dijelaskan di slide sedikit kan evolusinya kan. Itu kita akan terus berkembang gitu. Jadi sebagai apa tuh istilah bahasa Inggrisnya, existing business gitu yang udah lama gitu ya. Kita jangan melihat mereka sebagai ancaman sih sebenarnya, tapi kita harus sebenarnya ngerangkul mereka sih dan bekerja sama gitu. Mungkin contoh klasik kan yang kemarin ya Bluebird sama Gojek gitu kan ya. Ya Bluebird sama Gojek itu lumayan panas di awal-awal ya. Dan akhirnya mereka bekerja sama kan. Dan semuanya jadi win-win sekarang gitu ya. Ada opsi lah. Ada opsi gitu. Kita mau kenyamanan, keamanan ya pilih Bluebird. Kalau mau yang cepat gitu pilih Gojek gitu misalkan. Jadi kalau menurut saya fintech juga sama sih. Ya, jadi perbankan nggak bisa menutup diri ya. Dan itu yang terjadi sekarang sih kalau saya lihat juga ya. Jadi banyak neobank bermunculan kan. Jadi hampir tiap bank punya neobank gitu ya. Kalau mereka nggak punya capability-nya mereka acquire gitu ya. Jadi kayak BNI juga punya digital bank gitu ya. Mereka dengan akuisisi si Bank Mayora dan akan dikonvert jadi digital bank. Salim Group akuisisi Bank Ina untuk dirubah jadi digital bank. Dan ke depannya atau enggak ada yang native digital bank kayak Bank Jago juga gitu ya. Jadi semua akan harus meng-embrace gitu, menerima dan merangkul gitu inovasi kalau saya bilang sih. Jadi harusnya bukan ancaman sih harusnya. Ini peluang sih. Baik, semoga terjawab ya Bu Sinta atas pertanyaannya, atas jawabannya Pak Edmund. Masih ada 5 menit nih Pak. Mungkin mau satu lagi Pak pertanyaan atau gimana? Silakan boleh. Silakan satu pertanyaan lagi ya. Kalau masih ada, boleh langsung, boleh di chat juga boleh. Ya. Belum ada ya? Oke, mungkin belum ada. Baik Pak. Sambil nunggu mungkin Pak ya, saya ada pertanyaan nih Pak. Kan kalau sekarang ini banyak fintech startup ya Pak ya. Nah kemarin juga nyambung dengan pertanyaan Pak Arifin gitu, banyak startup yang gugur gitu ya di di tahun kemarin, tahun ini mungkin. Nah, kira-kira kalau iklim startup fintech sekarang gitu, karena kan saya nggak tahu ya, startup fintech ini membutuhkan dana juga kah untuk operasionalnya? Terus misalnya mereka startupnya peer-to-peer lending gitu ya, gitu itu biasanya investasinya berkurang atau gimana nih Pak untuk kedepannya untuk iklim investasi di startup fintechnya Pak? Maksudnya dari pendanaan dari venture capital gitu ya? Iya betul. Ya, oke. Pertanyaan bagus sih sebenarnya. Jadi secara makro, secara iklim ya, secara iklim mungkin kuarter 1, kuarter 2 ini masih akan sedikit melambat gitu ya. Jadi sebenarnya kalau apalagi kemarin ada berita kan, jadi Silicon Valley Bank itu kolaps gitu ya. Ada bank run gitu ya. Jadi di sana 40 billion dolar ditarik dari banknya. Jadi langsung kolaps banknya. Dan itu yang terbesar setelah Lehman Brothers 2008 ya. Jadi kita lihat apa yang terjadi di minggu depan ya. Mudah-mudahan dampaknya itu nggak terlalu besar ya. Tapi kalau misalkan di sana kolaps, kita pasti kena kolaps gitu ya. Jadi kita secara ekonomi mungkin yang tadi udah dibahas juga didukung banyak UMKM ya. Kebanyakan 61% dari itu konsumsi dalam negeri gitu ya. Jadi mungkin kita tidak akan terlalu merasakan dari sektor ekonomi resesi yang sangat parah gitu ya. Mungkin enggak. Kalau dari segi startup sendiri sebenarnya dari venture capital sebenarnya kita tuh kita nyebutnya dry powder ya, jadi fund gitu ya, fundnya ada sih, uangnya ada sebenarnya, siap di deploy. Cuman kita kriterianya akan lebih strict lagi sekarang. Gitu. Jadi kita akan lebih selektif gitu. Jadi kalau tahun-tahun lalu itu cheap money istilahnya, sekarang udah mahal ya. Karena kan bunga bank juga naik gitu ya. Jadi jadi of course investment returnnya harus lebih besar lagi gitu. Nah jadi investment akan terus jalan sih sebenarnya gitu ya, tapi akan lebih selektif gitu ya. Jadi apakah kita lihat bisnis model yang udah lebih terbukti gitu ya, founder yang lebih relevan, yang lebih mumpuni gitu ya, itu akan jadi masuk kriteria. Due diligence-nya juga lebih dalam gitu ya. Itu yang akan terjadi sih gitu untuk startup. Jadi pendanaan sebenarnya masih ada gitu, dan fintech tadi perlu pendanaan lah pastilah gitu. Kebanyakan kan di overhead-nya gede kan, karena kan ya biarpun mereka nggak ada
capex tapi ada overhead gitu kan ya, bayar karyawan dan sebagainya. Betul. Itu biayanya gede gitu. Pasti mereka akan membutuhkan pendanaan gitu. Ya jadi peer to peer saya ngerti ya, itu kan karena fund dari orang lain ya, dari investor ya. Tapi kan tetap mereka ada headquarter kan yang harus dibiayain juga gitu. Jadi itu yang akan terjadi sih, mudah-mudahan nanti di Agustus ke depan second half itu membaik sih sebenarnya gitu. Siap. Baik, terima kasih Pak Edmund. Nah ini ada dua lagi nih Pak Edmund. Oke, ini dua pertanyaan terakhir mungkin ya dari Pak Ajis sama Bu Marisa. Pak Ajis, pertanyaannya bagaimana pandangan Pak Edmund tentang mata uang virtual atau digital dan bagaimana pengaruhnya untuk fintech ke depan? Ya, oke, mata uang virtual ini kita terakhir ngomongin kripto ya. Tapi sekarang udah mulai geser ke CDBC gitu. Ini lumayan lucu ya. Jadi sebenarnya kripto itu kan mau menggantikan mata uang yang sah gitu ya. Jadi ibaratnya mereka anti bank gitu ya, anti bank gitu ya. Jadi mereka menyediakan teknologi baru yang nggak ada centralized figure gitu ya, yang ngatur semuanya gitu ya. Jadi bebas lah kayak di dunia cowboy gitu ya. Kalau menurut saya itu nggak akan terjadi. Ya karena tetap ujung-ujungnya si kripto ini akan selalu bekerja dengan pemerintah gitu ya. Termasuk dengan yang mata uang virtual ini gitu menurut saya. CDBC kan kita ngomonginnya central bank digital currency ya. Menurut saya, makanya tadi saya bilang sempat singgung, si cryptocurrency ini nggak akan berdiri sendiri dan jadi alat pembayaran yang mainstream. Kalau menurut saya itu akan susah gitu ya. Pasti akan langsung diintervensi juga sama pemerintah dan segala macam gitu. Yang akan terjadi mereka akan sebenarnya kerja bareng sama si CDBC ini. Jadi backbone-nya teknologi mereka di belakang itu yang akan dipakai sih untuk CDBC gitu ya. Dan itu yang sudah kejadian gitu ya di China ya. Jadi mereka udah mulai adopsi itu mata uang digital sekarang. Di Indonesia juga udah ada arah pembicaraan ke sana, udah mau diluncurkan juga ya, udah ada di pipeline gitu ya. Jadi pengaruhnya untuk fintech bagus ya sebenarnya ya. Ya bagus karena berarti semuanya udah go online gitu, udah go digital gitu ya. Jadi uang kertas mungkin udah nggak laku lagi karena semua udah go digital gitu. Jadi ini bagus banget buat fintech juga gitu. Oke, mungkin itu jawaban singkatnya. Baik. Terus yang terakhir ya. Iya, dari Bu Maria Vanessa. Menurut Bapak, fintech syariah jawaban permodalan tanpa riba untuk UMKM apakah sejauh ini berjalan dengan baik di Indonesia? Ya, nah ini saya mohon maaf dulu nih, mungkin saya nggak terlalu expert ya di bidang ini ya. Tapi so far memang ada beberapa yang menjalankan prinsip syariah gitu ya untuk P2P lending gitu ya, kayak Alami gitu ya. Dan menurut saya jika dijalankan dengan benar, ini gede banget potensinya. Gede banget pokoknya. Karena ya dengan demografi di Indonesia, mayoritas Muslim, ini potensi yang sangat besar untuk dijalankan gitu ya. Jadi ini bagus banget pertanyaannya juga untuk sebagai mungkin ide startup founder yang mau bergerak di fintech gitu ya. Mungkin kita bisa mulai explore fintech syariah. Cuman yang jadi masalah, fintech yang ada sekarang ini akan mudah sekali untuk menambah bisnis model mereka menjadi syariah gitu. Jadi kalau mereka tambah satu produk aja gitu kan, produk syariah gitu kan, itu bisa dengan mudah mereka lakukan karena dengan skala mereka yang sudah besar gitu ya, dibanding dengan misalkan kita baru mulai dari nol gitu ya. Jadi mungkin itu aja sih mungkin kendalanya. Baik, semoga terjawab ya Bu Maria untuk jawabannya dari Pak Edmund. Karena waktunya sudah habis juga Pak Edmund ya. Jadi kita harus tutup nih untuk acara webinar kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Edmund yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sesi webinar siang hari ini. Kepada Pak Dinar, Pak Taufik yang juga hadir, serta kepada seluruh tim IDS maupun ITS yang sudah membantu terlaksananya acara pada hari ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Akhir kata saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Happy weekend. Terima kasih Pak Edmund. Bye. Terima kasih Pak Edmund. Recording stopped.
diimplementasi dan hasilnya resmi hasilnya sesuai dengan persyaratan atau peraturan yang berlaku, dan melihat bagaimana persyaratan atau peraturan tersebut diimplementasikan secara efektif sesuai untuk mencapai tujuan. Dan sedangkan QC ini adalah singkatan dari quality control, merupakan proses untuk memastikan produk yang dihasilkan itu supaya berkualitas. Jadi QC auditor ini diperlukan di perusahaan P&G karena perlunya kesesuaian standar. Sudah diimplementasikan, keamanan pangan harus sudah disesuaikan mendapat kepercayaan konsumen, karena sebagai QC auditor, hal ini menjadi salah satu tanggung jawab yang diembannya. Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Saya Gaby Lestari dan juga mewakili tim hakim ahli. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun hal-hal lain yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kami mohon maaf. Sampai jumpa di training berikutnya. Jangan lupa untuk mengakses link post-test dan evaluasinya. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Recording stopped.